Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih untuk kelas 9 di sekolah kita SMP Islam Al-Munawwarah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak memilih dalam jual beli. Untuk selanjutnya, mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Khiyar. Khiyar adalah hak memilih. Memilih apa? Memilih antara dua kemungkinan, yaitu meneruskan untuk melakukan jual beli atau mengurungkannya atau membatalkannya. Nah, ini yang dimaksud dengan khiyar. Jadi hak memilih mau jadi beli atau kagak misalkan. Islam membolehkan adanya khiyar sepanjang syarat-syarat yang telah ditentukannya terpenuhi. Tujuannya adalah agar semua pihak, baik si penjual dan pembeli, tidak menyesal atau terpaksa atas apa yang telah dijual atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa saja terjadi karena faktor-faktor kurangnya kehati-hatian dalam beli, tergesa-gesa atau terburu-buru pas membeli, atau karena faktor lainnya. Sehingga adanya khiyar ini untuk memikirkan kemaslahatan atau kebaikan baik bagi si penjual maupun si pembeli. Oleh karena itu ada khiyar, itu hak memilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ishtara rajulun min rajulin ba'iran washtarata alaihil khiyara arba'ata ayyamin fa'abtala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil bai'i wa qala al khiyaru thalathatu ayyamin." Ada seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki lainnya dan dia mensyaratkan khiyar selama 4 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan jual beli tersebut karena khiyar itu waktunya cuma 3 hari. Nah, jadi kalau ada khiyar hak memilih baik si penjual atau pembeli, waktunya hanya 3 hari. Dasar hukum khiyar. Khiyar hukumnya mubah atau boleh dalam ajaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tataba'ar rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari malam yatafarraqa." Rawahu al-Bukhari. Artinya, dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat. Artinya, baik si penjual maupun si pembeli masih ada di tempat transaksi. Nah, baru boleh dilakukan khiyar di tempat tersebut karena belum berpisah. Macam-macam khiyar. 3 macam khiyar yang dibolehkan dalam Islam. Ada 3 macam khiyar atau hak memilih. Yang pertama, khiyar majlis. Kedua, khiyar syarat. Dan ketiga, khiyar aibi. Nah, yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah khiyar yang memberikan kelonggaran kepada penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya selama mereka berdua belum meninggalkan majlis atau tempat melakukan transaksi. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dua orang yang jual beli boleh memilih akan meneruskan atau membatalkan jual belinya selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Itu khiyar syarat. Khiyar majlis. Khiyar majlis dapat gugur dan tidak berlaku jika penjual dan pembeli telah memutuskan untuk memilih atau meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kedua, penjual dan pembeli telah berpisah menurut adat kebiasaan. Artinya khiyar majlis
dapat dilakukan ketika si penjual dan si pembeli masih di tempat jual belinya. Tapi kalau udah berpisah, maka khiyar majlis tidak bisa berlaku kembali. Yang ketiga salah satu atau keduanya meninggal dunia, maka khiyar majlis itu terputus atau tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau batalnya setelah disepakatinya syarat-syarat tertentu dalam transaksi. Nah, kita melakukan jual beli tapi ada syaratnya. Contohnya misalkan seseorang membeli termos air, ada emak-emak beli termos air. Dalam transaksinya ada syarat yang disepakati antara si penjual dan si pembeli, yaitu termos boleh dibawa pulang dahulu, dan apabila terjadi bocor atau air tidak panas, barang boleh dikembalikan. Jadi itu disebutnya khiyar syarat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha thalatha layalin. Engkau boleh khiyar, hak memilih dalam segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Nah, tadi khiyar syarat. Tapi harus sudah disepakati baik oleh si penjual maupun si pembeli. Misal tadi kayak beli termos, kalau rusak barangnya, kalau ada ini ada itu, kalau kayak gini kayak gitu barangnya dibalikin ya, misalnya diganti yang baru, misal itu khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aibi. Khiyar aibi adalah khiyar yang dilakukan karena adanya cacat pada benda yang diperjualbelikan. Jika pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya, ia berhak mengembalikan barang tersebut dan meminta ganti pada penjual. Khiyar aibi dapat dilakukan jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Cacat barang tidak diketahui penjual dan pembeli pada waktu transaksi. Yang kedua, penjual sengaja menyembunyikan cacat barang dagangannya. Dan ketiga, cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Dasar hukum disyariatkannya khiyar aibi adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala al muslimu akhul muslimi wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib atau cacat, melainkan dia harus menjelaskannya. Artinya, dalam jual beli, si penjual harus menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang yang dijualnya sehingga tidak ada unsur penipuan. Ini adalah khiyar aibi. Jadi khiyar macamnya itu ada 3, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Hikmah khiyar, hak memilih dalam jual beli. Yang pertama adalah dapat menghindari adanya penyesalan di kemudian hari bagi salah satu pihak. Jelas kalau adanya khiyar. Coba kalau nggak ada khiyarnya, ternyata barang yang kita beli ada cacatnya, wah nggak bisa dibalikin, wah itu yang bahaya, sehingga adanya penyesalan pada pihak pembeli. Yang kedua adalah akad jual beli berlangsung menurut prinsip ajaran Islam, yaitu antarodin minkum, saling ridho baik si penjual maupun si pembeli. Ketiga, pembeli mendapatkan barang yang baik dan sesuai dengan seleranya. Keempat, penjual mendapatkan uang yang sesuai dengan nilai, harga, dan keuntungannya. Kelima, penjual tidak sembarangan menjual barang dagangannya kepada pembeli. Maka harus hati-hati penjualnya. Oh, barang yang cacat ya jangan dijual, atau kalau cacat ya dijelaskan cacatnya apa misalkan. Keenam, terhindar dari unsur penipuan. Dan ketujuh,
dapat menjalani hubungan silaturahmi baik keduanya antara si penjual dan si pembeli. Sebab rasa puas yang ada pada benak si penjual dan pembeli dan memungkinkan akan melakukan jual beli lagi. Alhamdulillah, kita telah usai membahas tentang khiyar. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita tentang jual beli, tentang khiyar, membuat jual beli kita, membuat dagangan kita berkah. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.